Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmah, Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistika uji normalitas data. Jadi, uji normalitas data adalah syarat agar kita dapat menggunakan statistik parametrik. Jadi, karena jika distribusinya normal, maka kita tidak dapat menggunakan statistik parametrik, melainkan menggunakan statistik non-parametrik. Jadi, uji normalitas merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah selebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jadi, menurut pakar statistika, yaitu N lebih besar dari 30, berarti itu dimaksud dengan distribusi normal. Dalam uji statistik, yaitu normalitas, yang pertama yaitu ada Kolmogorov, Smirnov, yaitu N lebih besar dari 30. Jadi jika nilainya lebih dari 30. Jadi yang kedua yaitu Shapiro-Wilk, yaitu kurang dari. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kasus selanjutnya, yaitu tujuan penelitian ingin mengetahui apakah pengetahuan dan perilaku mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Jadi kerangka pikirnya yaitu pengetahuan X1, perilaku X2, dan kinerja karyawan yaitu Y. Nah, di sini kita dapat mengetahui data penelitian tentang N, pengetahuan, di sini pengetahuan, perilaku, dan kinerja, yaitu pengetahuan X1, perilaku X2, dan kinerja yaitu Y. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, sehingga untuk mengetahui pengukuran jawaban responden pada penelitian ini melakukan uji instrumen yang mana menggunakan instrumen penelitian berupa kursor, penulis. Menggunakan metode skala ini yaitu untuk uji instrumen penelitian dengan menggunakan analisis validitas dan reliabilitas, yakni suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui valid atau reliabelnya atau item-item pernyataan yang rangkum dalam kursornya, yaitu yang pertama uji validitas. Kriteria pengujian, jika R hitung besar lebih dari tabel, maka pernyataan tersebut berarti valid. Jadi R tabel sama dengan N sama dengan 30 adalah 0,361. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam peubah pengetahuan X1, yaitu langkah-langkah dengan SPSS. Nah, ini langkah-langkah dalam SPSS. Terdapat data view dan variabel view sesuai dengan data-data penelitian di atas tadi. Kita masuk ke dalam analyze. Selanjutnya yaitu kita masuk ke correlate. Langsung kita masuk ke sini. Via varial. Oke, selanjutnya yaitu kita mengetahui nih. Kita masuk ke dalam variabel. Jadi semuanya ini yang X1, X2, X3 ini masuk ke dalam variabel, lalu ke style, langsung kita masuk ke person, lalu oke. Nah, nanti akan muncul dengan hasil interpretasinya. Nih, X1 yaitu totalnya yaitu 0,816 atau 0,816 dan 0,758, 0,959 dan 0,925. Nah, berdasarkan hasil SPSS yang dapat dikatakan bahwa semua butir pernyataan pada peubah X1 adalah valid karena nilai personnya lebih besar dari
0,361. Kita balik lagi. Karena di atas ini lebih dari 0,361. Jadi bisa dikatakan valid. Selanjutnya yaitu peubah perilaku dan peubah kinerja karyawan. Kita langsung masuk ke bagian ini. Yang kedua, uji reliabilitas, yaitu kriteria pengujian. Peubah perilaku, kita masuk ke dalam tetap kita masuk ke dalam analyze, langsung kita masuk ke dalam skala, langsung ke reliability analysis. Selanjutnya yaitu yang ini, X1, X1.2, dan ini semuanya masuk ke dalam item. Langsung ke masuk statistik, lalu oke. Nah, nanti akan muncul dengan di SPSS kita muncul hasil interpretasinya. Di sini processing summary-nya. Ini N-nya 30. Berarti valid ya. Nih, valid ya. Dan reliabilitasnya yaitu 0,885. Jadi berdasarkan hasil output SPSS dapat disimpulkan bahwa seluruh item pada X1 adalah reliable-nya karena nilainya front batch alpha lebih besar dari 0,6. Selanjutnya yaitu peubah perilaku X2 dan peubah kinerja Y. Kita lanjut ke bagian sini, ke uji instrumennya. Jadi uji validalitasnya yang hipotesisnya H0 dan H1-nya. H0 koefisien korelasi antara skor pada butir pernyataan dengan skor total tidak signifikan. Jadi data penelitian tidak valid. Jadi H1-nya koefisien korelasinya maksudnya antara skor pada butir pernyataan dengan skor total signifikan, yaitu data penelitian valid dalam taraf signifikan 5%. Ya, kinerja ujinya pada bagian A menggunakan nilai dari Pearson correlation, yaitu jika nilai Pearson correlation besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Jadi nilai R tabel didapat dari N dari N30 dan taraf signifikannya 0,05, jadi adalah 0,361. Jadi output SPSS-nya di sini. Ini ya. Kalau bagian S2, variabelnya, signifikannya. Jadi interpretasinya dengan menggunakan bantuan aplikasi yang SPSS tadi, didapat interpretasi uji validasi untuk variabel perilaku X2 sebagai berikut, yaitu R versionnya 0,56, 0,944, 0,887, 0,784. Dan R tabelnya yaitu 0,361, berarti kesimpulannya maka hasilnya berarti valid. Oke. Selanjutnya yaitu dengan yang B, dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS didapat interpretasi uji validalitasnya. Nah, untuk kinerja R yaitu R versionnya sama, yaitu 0,731, 0,798, 0,720, 0,879, dengan R tabelnya 0,361, berarti kesimpulannya yaitu data merupakan valid. Jadi dalam data reliabilitasnya untuk hipotesisnya H0 butir-butir pernyataan tidak bersifat realip. Jadi H1 butir-butir pernyataan berarti realip dalam taraf signifikannya 5%. Kinerja ujinya menggunakan nilai dari crown batch alpha. Jika nilai crown batch alpha besar dari 0,60, maka H0 ditolak. Jadi menggunakan nilai dari crown batch alpha. Jadi dalam output variabel perilaku X2, yaitu di sini terdapat validnya.
Ya sama ya processing summary-nya. Di sini reliabilitasnya statistiknya 0,769. Jadi hasil analis dengan menggunakan bantuan SPSS didapat nilai reliabilitas 0,769 berdasarkan kriteria uji di atas. Nilai Cronbach alpha 0,769 besar dari 0,6 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi butir-butir pernyataan bersifat reliable dan yang B variabel kinerja Y yaitu hasil analisisnya dengan menggunakan SPSS di sini yaitu dengan nilai reliabilitas 0,782 berdasarkan kriteria uji di atas. Nilai Cronbach alpha 0,782 besar dari 0,6 maka H0 ditolak dan HA diterima. Jadi butir-butir pernyataan bersifat realis. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.